Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar di pembelajaran 3, subtema 1, tema 4 berbagai pekerjaan. Oke, sekarang kalian buka bukunya halaman 21. Intan akan menjelaskan materi di pembelajaran 3. Kalian perhatikan baik-baik bukunya dan simak baik-baik penjelasan Intan. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Nah, jadi silat atau pencaksilat merupakan salah satu warisan budaya Indonesia dari bidang olahraga. Ya, kita baca. Iko Uwais adalah salah satu atlet Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. 2 tahun kemudian ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencak silat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencak silat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga tergantung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Nah, ini adalah salah satu tokoh pencaksilat dari Indonesia yang bernama Iko Uwais. Kita lanjut halaman 22. Kamu akan mempelajari olahraga bela diri pencaksilat. Kamu akan mempelajari teknik dasar dalam gerakan pencaksilat. Teknik dasar tersebut meliputi langkah, pasang, serangan, dan belaan. Mari kita pelajari terlebih dahulu langkahnya. Amati gambar berikut. Nah, ini gambar-gambar langkah dalam pencaksilat. Ada langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping. Lanjut halaman 23. Langkah serong ke depan, langkah serong ke belakang. Nanti lebih lanjutnya mungkin kamu akan mempelajari di pelajaran PJOK. Ya. Ini juga ada pola langkah dalam pencaksilat. Oke, sekarang kita lanjut halaman 24. Ayo menulis. Kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Bacalah cerita berikut dalam hati. Nah, Bu Intan akan bacakan cerita semut dan belalang. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari, sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Sang belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, ini adalah cerita semut dan belalang, di mana di dalam cerita ini mengandung makna seseorang yang tidak rajin bekerja atau yang tidak mau bekerja. Ya, di sini seekor semut itu adalah
Seekor semut adalah hewan yang sangat rajin. Dia rajin bekerja mengumpulkan makanan. Sementara si belalang itu adalah sang pemalas. Ya, dan dia akibat malas atau tidak mau bekerja, dia akhirnya hampir mati kelaparan. Itulah akibatnya jika kita tidak mau bekerja atau malas. Ya, si belalang di sini hampir mati kelaparan, namun kemudian ditolong oleh semut dengan memberinya makanan. Nah, sejak saat itu si belalang jadi rajin mengumpulkan makanan seperti semut. Kita lanjut halaman 25. Nah, dari cerita tersebut tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Kita sudah baca. Sekarang kamu tulis pendapatmu tentang sikap semut. Bagaimana sikap semut di cerita itu, dan bagaimana pendapatmu tentang sikap belalang. Kamu tulis di buku. Dan sikap yang perlu aku contoh, artinya sikap yang perlu kamu contoh dari cerita semut dan belalang. Kamu tulis juga di sini sebagai latihan. Oke. Nanti dikirimkan ke Bu Intan. Kita lanjut halaman 26. Ayo mencoba. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pencinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pencinta lingkungan pencinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, ada tabel di sini tentang sumber daya alam, rencana kegiatan, dan alat yang dibutuhkannya. Sekarang kamu pilih sumber daya alam yang ada di sekitarmu. 2 saja. Di sini contohnya yang pertama sungai. Nanti kamu cari satu lagi apa? Ya, sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, sumber daya alam lingkungan rencana kegiatannya salah satunya tidak membuang sampah ke dalam sungai. Ya. Nah, yang kedua apa rencananya? Selain tidak membuang sampah ke dalam sungai, rencana kegiatan. Apalagi? Membuat aliran air yang mengalir. Kemudian apalagi? Menjadikan lingkungan sungai yang bersih. Ya. Nah, alat yang dibutuhkan apa saja? Tidak membuang sampah ke dalam sungai, alatnya apa aja? Mungkin disiapkan tempat sampah atau plastik sampah yang besar untuk membuang sampah yang ada di sekitar sungai. Ya, kamu cari lagi apa alatnya. Nah, yang kedua kamu tulis sumber daya alam apa yang ada di sekitar rumahmu atau di sekitar lingkunganmu. Dicatat, dibuat tabel seperti ini, ditulis di tabel. Oke. Halaman 27. Pilihlah salah satu kegiatan yang memungkinkan bagi kamu untuk melakukannya. Tulislah laporanmu. Laporan harus memuat 2 sumber daya alam yang dipilih, kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Nah, jadi di sini kamu cari yang tadi, sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kamu, kemudian rencana kegiatannya apa, yang tadi seperti Bu Intan contohkan. Yang kedua dari sungai, yaitu membuat aliran sungai yang mengalir. Nah, yang ketiganya kamu cari contoh sendiri. Nah, alat yang dibutuhkan apa, selain mungkin tempat sampah atau plastik sampah yang besar untuk menaruh sampah. Bisa juga mungkin alat yang dibutuhkan jaring. Jaring untuk apa? Jaring untuk menangkap sampah yang ada di aliran sungai. Kadang kan ada sampah yang berjalan ya di dalam sungai. Nah, kamu perlu jaring untuk mengambil sampahnya. Nah, itu juga termasuk alat yang dibutuhkan. Nah, kamu cari lagi apa? Ditulis di tabel ini. Oke. Diskusikan jawabanmu dengan teman sekelompokmu. Ya, boleh dengan orang tua kamu di rumah atau dengan temanmu. Nah, jika kelak ingin menjadi seorang pencinta lingkungan, kamu tidak hanya memerlukan keinginan yang kuat
untuk menjaga lingkungan. Namun juga keterampilan dan pengetahuan tentang bermacam-macam tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah yang berbeda. Oke. Nah, renungkan, tuliskan apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini dan manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, yang kita pelajari dari hari ini yaitu kita jadi mengetahui tentang warisan budaya Indonesia, salah satunya itu pencaksilat. Ya, kemudian kita juga jadi tahu cara menjaga lingkungan dengan baik, mencintai lingkungan dengan baik. Nah, oke anak-anak, apakah ada seorang pencinta lingkungan di daerahmu? Ada tidak? Orang yang mencintai lingkungan atau pencinta lingkungan di daerahmu, di daerah tempat tinggalmu. Diskusikan dengan orang tuamu bagaimana mereka membantu kelestarian lingkunganmu. Sampaikan hasilnya kepada guru dan temanmu. Jika ada orang yang mencintai lingkungan atau sebagai pencinta lingkungan di daerah lingkunganmu, coba kamu diskusikan dengan orang tuamu bagaimana orang itu membantu melestarikan lingkungan. Oke anak-anak, demikian Bu Intan jelaskan materi di pembelajaran 3 subtema 1. Sekarang kalian boleh kerjakan latihan-latihannya. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik, semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Oke, Bu Intan akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.